Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Bagaimanakah kabar Anda di kesempatan pagi hari ini? Teriring doa dan harapan semoga Allah senantiasa melimpahkan taufik, rahmat dan keberkahan untuk kita semuanya. Tak lupa lisan kita memuji dan bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan pada kita semuanya, sehingga dapat berjumpa kembali di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam, TV dan juga Radio Roja. Salawat dan salam semoga terlimpahkan serta tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarganya, untuk para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Alhamdulillah, pada kesempatan Kamis pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Fawaid bersama guru kita Ustadz Abdullah Taslim MA Hafidhullah Ta'ala dari Studio Mini di Kota Kendari. Dan bagi Anda yang mengikuti kajian ini, kami sampaikan informasi berkaitan dengan pembahasan kita mengenai landasan hidayah dalam surat Al-Fatihah. Seperti apa dan bagaimana pembahasan ini kita akan simak kurang lebih 1 jam ke depan. Dan untuk Anda yang bertanya di 0218236543, baik itu via telepon maupun pesan singkat WhatsApp. Selanjutnya kepada Ustadz kami persilakan, falyatafadhal maskuran ya Ustadz. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, kaum muslimin para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada, barakallahu fikum. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang pertemukan kita kembali dengan taufiknya di pagi hari ini dalam majelis ilmu yang mulia, meskipun secara online, dilanjutkan pembahasan mengkaji kitab yang sangat bermanfaat, kitab Al-Fawaid karya dari Al-Imam Syamsuddin Abu Abdillah Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Barakallahu fikum, kita masih melanjutkan pembahasan dari faedah-faedah ilmiah yang sangat menarik dari kitab ini. Di pembahasan Al-Quran dan tafsir masih berkenaan dengan kandungan surat Al-Fatihah. Di sini ada pembahasan usulul hidayah fi suratil Fatihah. Landasan hidayah di surat Al-Fatihah.
Ya, setelah kemarin di pertemuan yang lalu, di pekan lalu kita telah membahas bahwa manusia itu sempurna kebaikan pada dirinya ketika dia bisa memaksimalkan kekuatan ilmu dan kekuatan amal yang ada pada dirinya. Kekuatan ilmu tentu diisi dengan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenal nama-nama dan sifat-sifatnya, mengenal jalan yang akan menyampaikan dia kepada ridha Allah, yaitu mengenal ibadah sesuai dengan apa yang Allah syariatkan, yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mengenal keburukan nafsu atau dirinya, ya, mengenal jiwanya atau nafsunya serta keburukan yang ada pada dirinya. Setelah itu dia mengamalkan, ya, memanfaatkan secara maksimal kekuatan amalnya, yaitu dengan mengamalkan Islam, mengamalkan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan niat yang ikhlas, semata-mata mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharapkan perjumpaan dengannya pada hari kiamat nanti, dan mengharapkan balasan yang sempurna di sisinya. Setelah pembahasan ini, Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala melanjutkan di dalam kitab ini. Beliau rahimahullahu ta'ala berkata, "Fakamalul insani wa sa'adatuhu la tatimmu illa bimajmu'i hadhil umuri." Maka kesempurnaan dan kebahagiaan manusia tidak akan bisa tercapai kecuali dengan terkumpulnya perkara-perkara ini pada dirinya. Wa qad tadammanatha suratul Fatihatu wa antadhamatha akmalan tidham. Yang mana semua perkara ini telah terkandung di dalam surat Al-Fatihah, ya, telah dijelaskan lengkap di dalamnya dengan sempurna penjelasan. Ini luar biasa, ya, surat Al-Fatihah yang merupakan sebaik-baik surat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan di dalam Al-Quran. Jadi semua kebaikan-kebaikan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan kedudukan kemuliaan pada diri manusia telah terkandung secara sempurna di dalam surat yang agung ini. Fa inna qawlahu, kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di awal surat Al-Fatihah. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat yang pertama, Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. 3 ayat. Pertama, kedua, dan ketiga. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb semesta alam, yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang maha menguasai hari pembalasan, hari kiamat, hari perhitungan. Yatadammanu aslal awal wa huwa ma'rifatur Rabbi ta'ala wa ma'rifatu asma'ihi wa sifatihi wa af'alih. Di 3 ayat pertama ini terkandung landasan yang pertama, landasan hidayah yang pertama dan paling utama bahkan, yaitu mengenal Rabb Tabaraka wa Ta'ala, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala maha pencipta, maha pengatur alam semesta, serta mengenal nama-namanya, sifat-sifatnya, dan perbuatan-perbuatannya. Ini adalah puncak daripada ilmu tentu saja. Ilmu yang paling agung, paling mulia dalam Islam secara mutlak, karena ilmu ini berarti kita mengenal yang maha agung, yang maha tinggi, yang maha besar. Inilah ilmu yang paling dibutuhkan oleh hati manusia untuk menjaga kehidupan dirinya, untuk menjaga hati itu tetap hidup, untuk menjaga hati itu tetap mendapatkan limpahan kebaikan. Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sumber kehidupan hati yang paling utama. Nah, maka 3 ayat ini mengandung landasan utama hidayah, bahkan landasan yang paling penting dari hidayah itu. Taib. Fal asma'ul madhkuratu fi hadhihi surati hiya usulul asma'il husna. Bahkan nama-nama Allah yang disebutkan di dalam surat ini, ya, di dalam 3 ayat ini adalah usulul asma'il husna, pokok dari nama-nama Allah yang maha indah. Allah memiliki nama-nama yang maha indah.
Bahkan disebutkan dalam hadis yang sahih ada 99 nama. Itu pun di hadis sahih yang lainnya disebutkan Allah memiliki nama-nama lain yang Allah khususkan pada ilmu gaib yang ada di sisinya. Sehingga nama-nama Allah lebih daripada 99. Dan setiap nama mengandung sifat. Berarti sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala tidak terbatas. Yang semua adalah sifat-sifat yang maha tinggi dan maha sempurna. Nah, dasar ya dari nama-nama Allah ini disebutkan di tiga ayat awal Al-Fatihah ini. Yang semua kesimpulan makna nama-nama dan sifat-sifat Allah kembali kepada tiga nama Allah yang maha agung ini. Wahia ismullah, yaitu nama pertama Allah, lafdzul jalalah, nama Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua Ar-Rabb, yang ketiga Ar-Rahman. Ya, Allah berarti mengandung makna uluhiyah, hak untuk diibadai dan disembah hanya semata-mata milik Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Rabb berarti mengandung makna rububiyah, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala lah yang menciptakan alam semesta satu-satunya, yang mengatur alam semesta satu-satunya, yang maha memberikan rezeki kepada semua makhluk di alam semesta satu-satunya, yang menghidupkan, mematikan, membangkitkan pada hari kiamat, cuma dia satu-satunya. Sehingga hanya dia yang pantas untuk disembah, satu-satunya, tidak ada sekutu baginya. Dan Ar-Rahman mengandung makna kebaikan, limpahan nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa berikan kepada hamba-hambanya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, fasmullahi mutadamminun li sifatil uluhiyah. Maka nama Allah mengandung makna sifat-sifat uluhiyah. Ya, di dalam tafsir Ibnu Jarir At-Tabari ketika menafsirkan makna nama Allah, sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Allah itu artinya adalah dzul uluhiyati wal ubudiyati ala khalqihi jami'an. Dialah yang memiliki al-uluhiyah, hak untuk disembah dan hak untuk diibadai satu-satunya oleh semua makhluknya. Karena cuma dia pencipta satu-satunya, pengatur alam semesta satu-satunya, pemberi rezeki kepada semua makhluk satu-satunya, yang melimpahkan berbagai macam kebaikan kepada makhluk satu-satunya, maka yang pantas untuk disembah, diibadai dengan ibadah lahir dan batin hanya dia, satu-satunya Allah subhanahu wa ta'ala. Wasmur Rabb, adapun nama Allah Ar-Rabb, alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rabb. Ya, mutadamminun li sifatir rububiyah, mengandung makna sifat-sifat rububiyah. Rububiyah itu artinya berhubungan dengan perbuatan Allah. Pencipta satu-satunya, pelindung satu-satunya, pengatur alam satu-satunya, yang maha kuasa menghidupkan, mematikan satu-satunya, memberikan rezeki satu-satunya, mendatangkan kebaikan satu-satunya, yang maha kuasa menjauhkan keburukan satu-satunya. Itu makna rububiyah. Semua makna yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi dan maha sempurna. Wasmur Rahman, yang ketiga nama Allah Ar-Rahman, maha pengasih atau maha penyayang. Mutadamminun li sifatil ihsani wal judi wal bir, mengandung makna sifat-sifat kebaikan, al-jud kedermawanan, ya, wal bir sifat-sifat kebaikan, kedermawanan, limpahan rahmat, karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata kepada hambanya. Ya, maka tiga nama ini merupakan induk, tempat kembali semua makna nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang lainnya. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki nama-nama yang maha indah, maka berdoalah kepada Allah dengan nama-namanya yang maha indah. Semua nama-nama Allah yang maha indah ini al-asma'ul husna, kembali kesimpulan maknanya kepada tiga nama Allah yang maha indah ini. Allah, Ar-Rabb, dan Ar-Rahman. Wa ma'ani asma'ihi taduru ala hadha. Dan nama-nama Allah, makna dari nama-nama Allah yang maha indah semua berkisar atau kembali kepada tiga nama Allah yang maha indah ini. Ya, jadi jelas
ilmu yang paling kita butuhkan, yang harus kita perbaiki pada diri kita, pertama adalah ilmu tentang mengenal Allah. Ternyata dalam surat Al-Fatihah di 3 ayat awal sudah menyebutkan nama-nama Allah yang maha indah ini, bahkan nama-nama Allah yang merupakan landasan semua nama-nama yang lain. Tempat kembali makna semua nama-nama dan sifat-sifat Allah yang lainnya, yang maha tinggi, yang maha indah dan maha agung. Baik. Kemudian wa qauluhu. Selanjutnya firman Allah Subhanahu wa taala di ayat berikutnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan ya Allah. Ayat ini mengandung makna yatadammanu ma'rifatat tariqil musilati ilaihi. Mengandung pengertian apa? Mengenal jalan yang akan menyampaikan kita kepada Allah, kepada keridhaannya. Ilmu yang kita butuhkan setelah kita mengenal Allah, bagaimana cara kita mencapai keridhaannya sampai kepadanya. Maka surat Al-Fatihah menjelaskan, ya, cara untuk kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala disebutkan secara sempurna di ayat ini, yaitu dengan beribadah kepada Allah semata-mata dan tidak menyekutukannya, yang itu tidak akan mungkin kita bisa capai kecuali dengan pertolongan, hidayah, dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa annaha laysat illa ibadatahu wahdahu bima yuhibbuhu wa yardahu wasti'anatahu ala ibadatihi. Yang mana jalan untuk mencapai keridhaan Allah tidak ada selain, tidak lain, ya, tidak lain dan tidak bukan selain dari beribadah kepada Allah semata-mata dengan amalan yang dicintai dan diridhoinya, serta meminta pertolongan kepada Allah untuk memudahkan ibadah tersebut bagi hamba-hambanya. Masya Allah, makanya ayat ini disebut oleh sebagian dari para ulama adalah inti surat Al-Fatihah. Karena beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata ini merupakan inti dari semua ajaran Islam, tauhid. Tauhid yang sesungguhnya. Kemudian meminta pertolongan kepada Allah dalam semua kebaikan dan meninggalkan segala keburukan, ini adalah wujud penyandaran hati yang utuh kepada Allah, dan ini juga merupakan inti makna tauhid. Makanya digandengkan di ayat ini, dan benar ketika dikatakan ayat ini merupakan penjelasan tentang landasan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya. Baik. Kemudian wa qauluhu, firman Allah Subhanahu wa taala di ayat selanjutnya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami, berikanlah hidayah kepada kami untuk selalu menempuh jalan yang lurus. Untuk selalu istiqamah, tetap teguh di atas jalanmu yang benar. Jalan Islam yang lurus. Kata beliau rahimahullah ta'ala, yatadammanu bayana annal abda la sabila lahu ila sa'adatihi illa bistiqamatihi ala siratil mustaqim. Ayat ini mengandung penjelasan bahwa seorang hamba tidak ada cara baginya, tidak ada jalan baginya untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat kecuali dengan istiqamah, tetap teguh di atas jalan yang lurus. Ya, tetap istiqamah di atas jalan yang lurus sampai dia berjumpa Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Wa annahu la sabila lahu ilal istiqamati illa bihidayati rabbih lahu. Sebagaimana tidak ada jalan bagi seorang hamba untuk bisa istiqamah, tetap teguh di atas jalan Islam yang benar, jalan Islam yang lurus, kecuali dengan hidayah dari Allah kepada dirinya. Kalau bukan karena hidayah dari Allah, tidak ada seorang yang bisa selamat. Ya. Kama la sabila ila ibadatihi illa bima'unatihi, fala sabila lahu ila istiqamati ala sirati illa bihidayatihi. Sebagaimana tidak ada jalan, tidak ada cara bagi seorang hamba untuk bisa beribadah kepada Allah semata-mata kecuali dengan pertolongannya,
dengan kemudahan darinya, maka seperti itu pula tidak ada cara bagi seorang hamba untuk istiqamah di atas jalan Islam yang lurus kecuali dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kita harus yakini. Semua kebaikan kita lakukan dengan pertolongan dari Allah semata-mata. Semua keburukan kita tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala yang memalingkan kita darinya. Ingat ucapan penghuni surga yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Wa qalu alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Dan mereka penghuni surga berkata, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah kepada kami untuk bisa menempuh jalan menuju surga. Wa ma kunna linahtadiya, dan sungguh kita tidak akan mendapatkan hidayah kalau bukan Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan hidayah ini kepada kita. Ya, barakallahu fikum. Jadi sebagaimana tidak ada jalan untuk beribadah kepada Allah kecuali dengan pertolongannya, dengan taufiknya, demikian pula tidak ada cara untuk bisa istiqamah kecuali dengan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa qauluhu, firman Allah di ayat berikutnya, ayat yang terakhir. Ya. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalannya. Ya, yang terakhir, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai dan juga bukan jalannya orang-orang yang sesat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai ya Allah, dan bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Yatadhammanu bayana tarafail inhirafi anis siratil mustaqim. Ayat ini menjelaskan, mengandung penjelasan dua kubu yang menyimpang. Dua bentuk penyimpangan dari jalan yang lurus. Orang-orang yang tersesat, orang-orang yang engkau murkai, yang dimurkai oleh Allah, dan orang-orang yang tersesat. Disebutkan di dalam hadis yang sahih, ya, yang dibawakan dalam tafsir Ibnu Katsir dan dikatakan sahih sanadnya oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Hadis ini hadis yang sahih dari berbagai jalurnya. Ya, orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang Yahudi, dan orang-orang yang tersesat adalah orang-orang Nasrani. Karena orang-orang Yahudi itu berilmu, kenal petunjuk dalam kitab mereka, tapi mereka tidak mengamalkannya dengan benar. Sementara orang-orang Nasrani, orang-orang yang semangat beramal tapi tanpa ilmu. Dua bentuk penyimpangan ini menyimpang dari jalan Allah yang lurus, yang mengajarkan kepada kita ilmu yang benar, ilmu yang sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, kemudian mengamalkannya dengan ikhlas, sesuai dengan apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kata beliau, wa annal inhirafa ila ahadi tarfaini inhirafun ila dhalali alladhi huwa fasadul ilmi wal i'tiqadi, wal inhirafu ila tarfil akhar, wal inhirafa ila tarfil akhar inhirafun ila al-ghadab alladhi sababuhu fasadul qasdi wal amal. Dan bahwasanya penyimpangan kepada salah satu dari dua bentuk penyimpangan ini, ya, yaitu yang pertama, inhiraf, penyimpangan kepada kesesatan, menuju kesesatan. Yang ini merupakan kerusakan ilmu dan keyakinan. Dalam agama itu ada hal-hal yang perlu kita yakini, kita imani, kita benarkan. Berita-berita yang perlu kita pahami dengan benar. Sesat artinya adalah kerusakan dalam ilmu dan keyakinan kita. Kemudian yang kedua, al-inhirafa ila tarfil akhar, menyimpang kepada sisi penyimpangan yang kedua adalah penyimpangan ke arah kemurkaan Allah, yang sebabnya karena rusaknya niat dan amalan. Berilmu tapi tidak mengamalkan ilmu. Tidak menjadikan ilmu sebagai sebab yang meluruskan niat, membenarkan tujuan kita dalam beramal. Ini mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, jadi ayat ini benar-benar membimbing kita untuk meniti jalan yang lurus
sekaligus mengingatkan kita dua bentuk penyimpangan yang harus kita hindari. Penyimpangan yang membawa kepada kesesatan dan penyimpangan yang membawa kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan jalan Islam mengajarkan kepada kita jalan yang lurus. Inilah jalan Islam yang pernah ditempuh oleh Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian ditempuh oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, yang kemudian diikuti oleh orang-orang yang mengikuti jalan mereka dengan kebaikan. Inilah yang dijamin keselamatannya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Orang-orang yang terdahulu dan pertama masuk Islam dari kalangan sahabat muhajirin dan ansar, dan orang-orang serta orang-orang yang mengikuti jalan mereka dengan kebaikan, Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah, dan Allah siapkan bagi mereka sungai surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Nah, inilah jalan yang lurus yang selamat dari dua bentuk penyimpangan tersebut. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, berarti kesimpulannya apa? Awwalus surati rahmatun wa awsatuha hidayatun wa akhiruhan ni'matun. Maka awal surat ini menjelaskan tentang rahmat Allah. Di pertengahan surat ini menjelaskan tentang hidayah, dan di akhir surat ini menjelaskan tentang nikmat. Subhanallah, inilah keagungan surat Al-Fatihah. Di awalnya adalah rahmat Allah, di pertengahannya adalah hidayah, dan di akhirnya adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk meraih ketiga hal ini yang semua terkandung dengan sempurna di dalam surat Al-Fatihah, surat yang paling agung yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalam Al-Qur'an. Ya, maka inilah penjelasan tentang prinsip-prinsip dasar hidayah atau landasan hidayah yang terdapat di dalam surat Al-Fatihah. Nah, kemudian ada tambahan sedikit penjelasan di sini. Al-abdu bainan nikmati wal hidayah, hamba antara nikmat dan hidayah. Wa hadzul abdi, kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, wa hadzul abdi minan nikmati ala qadri hadhihi minal hidayah. Bagian yang didapatkan oleh seorang hamba dari nikmat Allah sesuai dengan kadar bagian yang didapatkan dari hidayah. Yang didapatkannya dari hidayah Allah. Taib. Wa hadzuhu minha ala qadri hadhihi minar rahmah. Sebagaimana bagian yang didapatkan oleh seorang hamba dari hidayah Allah sesuai dengan kadar bagian yang didapatkannya dari rahmat Allah. Ketiga-tiganya berkaitan. Fa'adal amru kulluhu ila nikmatihi wa rahmatihi wa nikmatu wa rahmatu min lawazimi rububiyatihi. Maka semua perkara berarti kembali kepada nikmat dan rahmat Allah, yang mana nikmat dan rahmat ini termasuk konsekuensi dari sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kelaziman dari kandungan namanya yang Maha Indah Ar-Rabb, yang mengandung makna sifat rububiyah. Fala yakunu illa rahiman mun'iman. Maka Allah Subhanahu wa taala, ya, selalu dalam keadaan rahiman, merahmati hamba-hambanya, mun'iman, senantiasa melimpahkan nikmat kepada mereka. Wa dzalika min mujibati ilahiyatihi, yang ini merupakan konsekuensi dari sifat uluhiyahnya. Nama Allah Subhanahu wa taala yang mengandung makna uluhiyah, hak untuk diibadahi semata-mata. Fahuwal ilahul haq wa in jahadahul jahidun wa adala bihil musyrikun. Maka dialah ilahul haq, ilah satu-satunya yang benar. La ilaha illa huwa, tidak ada sembahan yang benar, tidak ada yang pantas diibadahi dengan benar selain Dia semata-mata, selain Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Wa in jahadahul jahidun, meskipun orang-orang musyrik menolaknya, meskipun pelaku-pelaku syirik menyekutukannya dengan selainnya, tapi yang disembah selain Allah semua adalah batil. Dzalika bi annallaha huwal haq
wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Yang demikian itu karena Allah Subhanahu wa taala dialah sembahan yang hak, sembahan yang benar satu-satunya, dan bahwasanya apa yang mereka seru selain Allah itu adalah batil. Itu adalah sembahan yang tidak benar. Faman tahaqqaqa bima'anil Fatihati ilman wa ma'rifatan wa amalan wa halan faqad faza min kamalihi bi awfari nasibin. Maka barang siapa yang bisa merealisasikan kandungan makna surat Al-Fatihah, baik dengan mengilmuinya, memahaminya, mengamalkannya, dan mempraktekkan dalam keadaannya, maka berarti dia telah meraih kesempurnaan dirinya, kemuliaan dirinya dengan sebesar-besar kemuliaan, dengan sesempurna-sempurna bagian dari kemuliaan. Wasarat ubudiyatuhu ubudiyatal khasatil ladzina irtafa'at darajatuhum an awamil muta'abbidin, dan jadilah penghambaan dirinya kepada Allah merupakan penghambaan diri hamba-hamba yang khusus yang Allah Subhanahu wa taala jadikan kedudukan atau derajat mereka lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang yang beribadah kepada Allah dari kalangan orang-orang awam yang tidak mengenal kandungan makna surat Al-Fatihah ini. Ya jelas, orang yang beribadah dengan memahami Al-Quran berarti ibadahnya adalah ibadah yang paling tinggi, karena inilah ibadah yang paling yang didukung dengan ilmu yang benar. Inilah yang menjadikan hamba ini beribadah lahir dan batinnya. Ya jelas, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama." Sesungguhnya yang takut kepada Allah dengan sebenarnya di antara hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu. Yaitu kata Imam Ibnu Katsir apa? Al-ulama'ul arifuna bihi. Yaitu orang-orang yang berilmu dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka pastinya ketika dia beribadah dengan mengenal kandungan surat Al-Fatihah yang demikian indah seperti yang tadi kita jelaskan, maka kedudukan ibadah hamba ini menjadi kedudukan yang paling tinggi, yang lebih mulia tentu saja dibandingkan orang-orang yang beribadah tanpa mengenal kandungan makna dari surat yang agung ini. Wallahul musta'an, dan Allah Subhanahu wa taala lah tempat kita memohon pertolongan. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada, itulah tadi penjelasan tentang kandungan yang sangat agung dari surat Al-Fatihah, yang semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk memahaminya, senantiasa membaca surat Al-Fatihah dengan merenungkan makna-makna yang agung ini, agar kandungan dari makna yang indah tersebut benar-benar merasuk ke dalam hati kita, menguatkan ilmu yang benar, menyempurnakan kekuatan ilmiah yang ada pada diri kita, dan juga kekuatan amal, meluruskan amal kita, membenarkan niat kita, sehingga menjadikan kedudukan kita semakin tinggi, semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Demikianlah penjelasan tentang surat ini, dan ini menjadi hal yang terakhir dari apa yang bisa kita baca dari penjelasan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala di kesempatan kajian di pagi hari yang berbahagia ini. Insya Allah untuk ayat-ayat berikutnya kita akan bacakan kembali dengan penjelasan dari faedah yang dibawakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab ini di pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat, dan kita masih ada waktu untuk bertanya jawab di sisa waktu yang masih ada. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum, Ustaz, telah menyampaikan dari pokok pembahasan kita di kesempatan kali ini. Semoga dapat menghadirkan tambahan ilmu dan kebermanfaatan untuk kita semuanya. Bagi Anda yang ingin bertanya, kami persilahkan bisa menghubungi nomor kami di 0218236543 atau mengirimkan melalui pesan singkat di pesan WhatsApp di nomor tersebut. Silakan untuk penelpon yang pertama, kami akan coba angkat. Halo. Silakan. Kami ulang kembali, kami persilakan bagi Anda yang bertanya di 021-823-6543 via telepon maupun via pesan singkat. Halo.
Kami akan sampaikan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari hamba Allah yang bertanya. Waalaikumsalam. Silakan. Ustadz, saya mendapatkan ijazah atau amalan membaca Al-Fatihah 10 kali agar dimudahkan kehidupannya dan segala urusannya. Apakah hal tersebut bisa kita amalkan, ijazah tersebut dari guru kami dulu? Silahkan. Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan sangat bermanfaat dari beliau yang bertanya tentang ijazah dan amalan tadi. Ya, amalan yang seperti ini tidak ada tuntunannya di dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan untuk beramal itu orang tidak perlu mendapatkan ijazah dari siapapun. Yang bisa menentukan amal kebaikan itu adalah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ada dalilnya dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kita butuh belajar dari guru ya tentang cara membaca Al-Fatihah, membaca surat-surat lain dalam Al-Qur'an, dibenarkan tajwid kita, apalagi makhraj kita. Kemudian kita belajar tentang maknanya, tafsirnya. Adapun ijazah kayak tadi, ijazah mengamalkan amal tertentu. Dari mana sumbernya? Seorang guru tidak berhak untuk menentukan ini mengamalkan ini amal soleh, ini dibaca sekian kali. Tidak berhak. Harus ada dalilnya. Karena kita punya guru yang paling besar, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, beliau telah bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Ya, barang siapa yang mengamalkan satu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, tidak ada petunjuknya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amal tersebut tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mengamalkan Al-Fatihah karena ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk membaca surat Al-Fatihah, dan itu bahkan dalam surat merupakan rukun, ya. Dan ini merupakan surat yang paling agung dalam Al-Qur'an. Tapi tidak perlu kita menyebutkan jumlah tertentu. Dan cukuplah dengan perintah Allah dan Rasulnya itu sebagai ijazah bagi kita. Kita hanya perlu mempelajari dari guru kita atau dari orang-orang yang berilmu bagaimana membacanya dengan benar, makhrajnya, tajwidnya, kemudian pemahaman maknanya, tafsirnya, seperti itu contoh yang tadi kita bacakan, itu yang kita butuhkan. Adapun ijazah seperti tadi yang kemudian mengajarkan membaca ayat tertentu dengan sekian kali tanpa ada dalilnya, ini bahkan tidak boleh diamalkan. Menjadi sebab penyimpangan dan kesesatan. Naudzubillah min dzalik. Nah. Taib, Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih atas jawaban yang tadi disampaikan. Semoga bermanfaat khususnya untuk yang bertanya dan kita semua yang menyimak pada kesempatan kali ini. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, kami pernah membaca berkaitan dengan surat Al-Fatihah bisa kita gunakan untuk mengobati orang yang sakit di kala orang tersebut tersengat, kalajengking, ataupun sedang ada gangguan jin. Akan tetapi ketika kami mencoba mempraktekannya, kenapa tingkat khasiat dari bacaan Al-Fatihah ini tidak begitu berpengaruh terhadap orang yang kami bacakan? Silakan. Yang ditanyakan dalam pertanyaan yang sangat baik tadi, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keberkahan dan taufik kebaikan bagi antum yang bertanya sekarang maupun yang sebelumnya tadi, dan juga untuk kita semua. Ya, itu memang surat Al-Fatihah adalah ruqyah. Disebutkan di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan Al-Fatihah itu adalah ruqyah. Ketika sebagian sahabat yang ketika melakukan perjalanan kemudian singgah di sebuah perkampungan yang intinya di perkampungan tersebut kepala sukunya sedang sakit karena disengat kalajengking, mereka bacakan surat Al-Fatihah, kemudian Allah sembuhkan. Dengan izin Allah jadi sebab kesembuhan. Setelah itu mereka ceritakan kepada Nabi SAW dan beliau membenarkan. Berarti ini menunjukkan surat Al-Fatihah memang adalah termasuk ruqyah. Bahkan secara umum semua ayat Al-Quran sebenarnya merupakan sebab kesembuhan, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, apalagi surat Al-Fatihah. Ya. Kemudian seperti misalnya Muawwidhatan, surat Al-Falaq dan surat An-Nas, itu jelas kata Rasulullah SAW, ma ta'awwadha bihi muta'awwidh. Tidaklah seorang berlindung ya kepada Allah Subhanahu wa taala seperti meminta perlindungan melalui membaca dua surat ini. Jadi surat-surat dalam Al-Quran ini punya kedudukan yang sangat agung. Seperti surat Al-Fatihah. Cuman ya seperti tadi, tidak semua orang membacanya ya bisa mendapatkan khasiat seperti yang didapatkan oleh para sahabat
radhiyallahu taala anhum ajmain, yang tentu mereka membacanya dengan benar, dengan pemahaman, dengan perenungan terhadap isinya, dan mereka juga adalah orang-orang yang kuat dalam menegakkan, mengamalkannya, maka tentu beda dengan orang yang tidak seperti itu. Sama seperti obat biasa. Obat itu ketika dipraktekkan, ya, obat yang sesuai dengan syariat, kadang-kadang ada yang memudahkan, Allah mudahkan kesembuhan, ada yang tidak. Ya, semua tergantung dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita mengobati dengan pengobatan seperti ini, tetap kita minta pertolongan kepada Allah. Kita menyandarkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan obat ini hanya merupakan sebab, ya. Tetap yang menentukan segala sesuatunya, yang merupakan asy-syafi, Maha Penyembuh, dialah Allah Subhanahu wa taala. Naam, barakallahu fiik. Wafik barakallah. Terima kasih Ustadz atas jawaban dan nasihatnya. Selanjutnya kami berikan kesempatan, silahkan untuk Anda yang secara langsung bertanya kepada Ustadz Abdullah Taslim MA Hafidhallah Ta'ala, kami persilahkan 021 823 6543. Halo, silahkan. Kami tunggu pertanyaan Anda, atau melalui pesan singkat WhatsApp di nomor tersebut Anda kirimkan pertanyaannya. Kami akan bacakan pertanyaan kembali dari pesan singkat dari hamba Allah di Lampung. Ustadz, ana guru privat atau guru ngaji, mendapat titipan dari orang tua wali murid. Bagaimana cara mengatasi anak remaja yang bicaranya ketus atau songong agar lebih lunak hatinya, karena hal ini menjadi beban bagi saya ketika orang tersebut mengamanahkan hal tersebut untuk disampaikan kepada anak yang saya didik. Silahkan. Ya, barakallahu fiik. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kebaikan bagi antum yang bertanya. Ya, seorang guru yang tadi dikatakan dari Lampung. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keberkahan dan taufiknya untuk beliau dan untuk kita semua. Ya, ini merupakan amanah yang besar, ya, dan tentu mengandung keutamaan yang besar, karena mendidik adalah perbuatan mulia yang Allah Subhanahu wa taala jadikan kepada para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam dan hamba-hamba yang dipilihnya. Maka mohon pertolongan kepada Allah dan lakukan sebaik-baiknya amanah tersebut, tunaikan dengan sebaik-baiknya. Berusahalah mungkin anak tersebut setelah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala diajak berbicara dari hati ke hati, dibiarkan dia datang, kemudian ajarkan dia sabar menghadapi keketusannya atau kekasarannya dalam berbicara, kesombongannya. Awal-awalnya kita biarkan dulu saja tanpa perlu kita langsung tegur dan salahkan. Seiring dengan waktu, mudah-mudahan dia akan dapatkan banyak pelajaran. Bagaimanapun dia masih punya hati yang sifat asalnya hati manusia kan di atas fitrah, ya, akan selalu tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah seiring dengan waktu, ketika Allah Subhanahu wa taala membukakan hatinya dengan pengajaran yang kita sampaikan kepadanya, dengan nasihat, dengan kita mungkin ajak bicara dari hati ke hati, berikan masukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan hatinya dan berikan kesadaran kepadanya untuk bisa menerima kebenaran. Yang jelas kita berusaha untuk menasihatinya dengan ikhlas, berusaha untuk bersabar menghadapi kekurangan-kekurangannya. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk membalas keburukan dengan kebaikan. Ya, idfa billatihi ahsan, balaslah keburukan dengan cara yang lebih baik. Maka dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala akan membukakan hati orang-orang yang memang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan baginya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan itu bagi antum yang bertanya. Barakallahu fikum. Naam. Wafik barakallah Ustaz. Terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Berikutnya kami berikan kesempatan kembali, silahkan 0218236543 untuk Anda yang bertanya via telepon. Halo, silahkan. Belum tersambungkan. 0218236543 bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan ini.
Selanjutnya pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ustadz pernah ketika saya mengerjakan sholat sunnah karena banyak pikiran, qadarullah hanya membaca surat Al-Fatihah saja, kemudian ruku. Nah, apakah sholatnya harus diulang atau itu sudah sah? Silakan Ustadz. Assalamualaikum, pertanyaan sangat baik sekali dari beliau yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan taufik kebaikan bagi beliau dan bagi kita semua. Jawabannya, salatnya sudah sah karena bacaan surat setelah Al-Fatihah tidak wajib. Ya, cuman di sini jelas salat yang dilaksanakan dalam keadaan pikirannya sedang sibuk dengan yang lain ini tidak pantas dia lakukan. Harusnya dia tenangkan dulu pikirannya, dia berwudhu dulu baik-baik, dia duduk dulu merenungkan. Untuk menghilangkan pikirannya, dia usahakan untuk ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingat hajatnya yang demikian banyak dalam urusan dunia dan akhirat, supaya dia bisa segera memohon itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam salatnya. Dia ingat dosa-dosanya, dia ingat bahwa dia akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Agung, yang segala kebaikan ada di tangannya, segala keburukan yang dia ingin jauhkan, cuma Allah yang Maha Kuasa menjauhkan dia darinya. Supaya dalam keadaan dia konsentrasi, dia masuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia masih ada kesibukan, selesaikan dulu kesibukannya. Masih ada yang dipikirkan, selesaikan dulu pikiran tersebut. Jangan dia menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan seperti ini, sehingga seolah-olah dia tidak menghargai, tidak memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, "Idza qama ahadukum ila sholati fa innahu yunaji rabbahu falyanzur ahadukum bima yunaji." Jika salah seorang dari kalian berdiri melaksanakan salat, sesungguhnya dia sedang bermunajat, sedang berkomunikasi, berbisik-bisik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaknya salah seorang dari kalian melihat bagaimana dia ketika berbisik-bisik atau bermunajat dengan Rabb-nya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, barakallahu fiik. Wafiq barakallah Ustaz. Terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Karena kami bacakan untuk pertanyaan terakhir dari Ruslan Mukhlis yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, sebagian rumah-rumah kita atau di masjid ada kaligrafi, tulisan Al-Fatihah, dan lain sebagainya. Bagaimana hukum memajang kaligrafi Al-Quran tersebut dengan niat keindahan dan bukan niat penjagaan atau niat sebagai jimat? Syukron Ustadz. Waalaikumsalam, pertanyaan sangat baik sekali dari beliau yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan keberkahan dan rahmatnya serta taufiknya bagi beliau dan juga untuk kita semua. Ya, sudah ada penjelasan dari para ulama, bahkan termasuk Lajnah Daimah, ya, komite ulama besar yang ada di Arab Saudi tentang masalah ini, bahwa memanjang hal-hal yang seperti ini tidak dibolehkan dalam agama. Surat Al-Fatihah maupun ayat-ayat Al-Quran yang lain, ayat kursi maupun yang lainnya, bukanlah diturunkan untuk sebagai pajangan atau sebagai hiasan. Justru ini menghinakan ayat-ayat tersebut. Ya, kalau digunakan juga sebagai penjagaan, maka bisa menjerumuskan ke dalam perbuatan syirik, berlindung kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat Al-Quran diturunkan untuk dibaca, untuk kita renungkan maknanya, kita ambil kandungannya yang indah, bukan diturunkan untuk hal-hal yang seperti ini. Ya, apalagi seperti tadi untuk dipajang agar keindahan, ini justru menghinakannya. Ayat-ayat Al-Quran tidak diturunkan untuk hal-hal yang seperti ini, ya. Jadi yang seperti ini hendaknya kita lepas dari rumah-rumah kita, karena ini bukan memuliakan Al-Quran, tapi ini justru menghinakan Al-Quran. Sebagaimana ayat-ayat yang lain atau tulisan-tulisan hadits-hadits yang lain yang dipajang ini tidak diperbolehkan oleh para ulama kita untuk tujuan-tujuan seperti tadi. Hendaknya kita tinggalkan, kita lepaskan, jangan kita lakukan lagi. Barakallahu fikum. Ya, tentu kita bertobat dengan sungguh-sungguh kepada Allah untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Barakallahu fikum, ini merupakan pertanyaan terakhir dari perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kita akhiri. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Terima kasih banyak kepada Ustadz Abdullah Taslim MA Hafidhahullah Ta'ala dan timnya
yang telah meluangkan waktunya dan berkenan untuk membantu terselenggaranya kajian di kesempatan pagi hari ini dari pembahasan kitab Al-Fawaid. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat, keberkahan dan taufik serta kesehatan untuk Ustadz sekeluarga dan timnya. Dan semoga kita bisa mengambil ilmu kembali di Kamis pagi yang akan datang. Tak lupa kami ucapkan barakallahu fikum, jazakumullahu khairan kepada sahabat Roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Semoga pertemuan kita ini berkahi Allah dan kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Kami yang bertugas mohon pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1